karenanya produktivitas dari setiap anggota kejaksaan itu menjadi sangat penting di tahun-tahun ini. Jadi produktivitas itu penting untuk menjawab harapan masyarakat khususnya di Mandailing Natal. Terus bergerak itu maknanya adalah pelayanan ke masyarakat harus lebih prima, semangat untuk anti korupsi juga harus menjadi nomor satu. Ya. Mudah-mudahan dengan tema ini bisa menularkan ke masyarakat supaya masyarakat juga aware dengan penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Makasih Pak Kajari. Masyarakat akhir-akhir ini banyak menentukan harapan kepada pihak para penegak hukum, termasuk persoalan dana desa. Dana desa ini sudah banyak masyarakat yang menggantungkan harapan kepada pihak kejaksaan. Artinya saya sampaikan seperti itu karena saya bukan menjelekkan, tapi itu realita di lapangan bahwasanya ada inspektorat. Inspektorat ini masyarakat mengadu ke sana, tidak ada tindak lanjut. Sementara pihak kejaksaan ada undang-undang, ada ataupun ada peraturan yang menghambat. Selesai dulu di pemerintahan ataupun di inspektorat, baru lanjut kepada penegak hukum. Ini Pak Kajari bagaimana memberikan penjelasan atau informasi kepada masyarakat yang selama ini mengadu ke sana kemari baik surat maupun secara demo dan lain-lain sebagainya, diberikan pengertian hukum tentang bagaimana sebenarnya tata cara menangani daripada dugaan penyelewengan dana desa ini. Terima kasih Pak. Silakan. Iya, persoalan dana desa itu sekarang ini jadi aktual. Ya. Hampir semua desa, bukan hanya di Mandailing Natal, itu ada masalah. Jadi yang pertama masalahnya itu sebenarnya kalau saya lihat dari kacamata, saya cuma melihatnya dari jauh, belum masuk ke satu materi. Permasalahan yang pertama itu kemampuan manajerial dari aparat desa yang katakanlah masih harus ditingkatkan. Jadi tidak melulu persoalan hukum. Kalau memang persoalannya di manajerial, itu supervisinya ada di PMD. Jadi harapan kita PMD harus sering turun untuk mensupervisi, mengadakan bimtek atau apalah segalanya untuk meningkatkan kemampuan itu. Yang kedua, kalau memang di manajerial itu sudah selesai, inspektorat seperti yang disebutkan tadi, misalnya ada maladministrasi atau penyimpangan lainnya, itu bisa diselesaikan di tingkat inspektorat sebagai pengawas. Tapi tadi disebutkan bahwa inspektorat juga belum optimal. Jadi harapan kita inspektorat bisa menelisik satu persatu persoalan itu, bisa menyelesaikan. Nah, pesan saya untuk dana desa ini, dana itu harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat. Jadi memang harus dibelanjakan Pak Iskandar. Kalau tidak dibelanjakan, itu mengendap, itu sangat mempengaruhi roda perputaran. Jadi harus dibelanjakan. Dibelanjakan itu tentu ada mekanismenya yang kita garis bawahi. Kalau pemanfaatan itu ada penyimpangan, itu yang tidak boleh. Tapi kalau perbedaan pendapat misalnya di antara warga desa, itu sebaiknya paling bagus, penyelesaian yang paling bagus, tepat,
itu dirembukkan. Mereka kan punya perwakilan di masing-masing desa, BPD. Itu harus betul-betul berdaya, bisa mengontrol jalannya pemerintahan desa. Kalau itu sudah optimal mekanisme itu, mudah-mudahan tidak ada lagi riak-riak. Jadi BPD harus optimal, PMD juga harus rajin mensupervisi, inspektorat juga harus betul-betul menelisik semua persoalan yang ada. Jadi jangan diendapkan. Jadi semua harus diselesaikan. Masyarakat desa juga harus lebih dewasa memahami perbedaan. Jadi memang ada kebijakan dari aparat pemerintah desa, taruhlah kepala desa, yang barangkali tidak sesuai dengan keinginan warga desa. Kalau menyangkut persoalan kebijakan polisi itu harus dirembukkan sesama warga desa, dan mudah-mudahan hasil rembukan itu melalui mekanisme yang ada di pemerintahan desa ya, itu bisa mendatangkan manfaat sebesar-besarnya. Jadi itulah harapan saya selaku Kajari. Tidak semua persoalan itu adalah persoalan hukum. Seringkali persoalan itu hanya miskomunikasi, seringkali hanya karena perbedaan pilihan. Itu harus ditemukan caranya untuk bisa selesai. Karena tidak boleh kita, apalagi untuk dana desa, berlama-lama dalam satu persoalan. Selesaikanlah dengan baik. Itulah gunanya ada pemerintahan desa, supaya masyarakat bisa lebih berpartisipasi, bisa ikut membangun desanya, ada rasa memiliki, dan seterusnya. Jadi sebaik-baik persoalan itu diselesaikan di tingkat desa. Caranya seperti apa itu PMD bisa mensupervisi, dan kalau ada pelanggaran di situ bisa dilaporkan ke inspektorat sebagai pengawas. Saya kira demikian. Saya tertarik dengan kejadian yang baru terjadi, Pak. Di Utapuli turun ke jalan, di desa Hutadame Panjabungan Utara turun ke jalan, di Mampang Julu sampai tindakan anarkis. Bapak sebagai orang penegak hukum dari Kejaksaan Negeri Mandailing datang sebagai kepala, apa pandangan Bapak terhadap yang 3 persoalan ini dan solusi untuk menghadapi ini bagi desa-desa yang lain, atau semacam antisipasi, apa saran Bapak? Yang pertama, kita semua menyayangkan kalau ada kejadian seperti itu, karena cara-cara seperti itu selain tidak lazim juga berpotensi melanggar hukum. Seharusnya seperti yang saya katakan tadi, penyelesaian itu sebaik-baiknya lewat musyawarah, lewat, kalau istilah kerennya itu tabayun lah. Jadi kita mengkomunikasikan semuanya. Jadi setiap persoalan itu sebagai orang yang beradab itu diselesaikan di dalam ruangan, bukan di luar dengan cara-cara yang nantinya akan melanggar hukum misalnya. Jadi sebagai orang yang beradab, kita punya mekanisme untuk menyelesaikan setiap permasalahan. Tentu di desa juga punya itu. Lebih rincinya mungkin desa tahulah itu caranya. Tapi semuanya itu bermuara ke komunikasi, mengclearkan semuanya, menginventarisir semua permasalahan, dan mengkomunikasikan. Misalnya ada kira-kira yang tidak ketemu soal kebijakan polisi misalnya,
sanksinya itu tentu kepala desa itu tidak akan dipilih lagi berikutnya. Ya, betul. Kalau kebijakannya ternyata tidak sesuai dengan aspirasi yang ada. Jadi sekali lagi pesan saya, permasalahan itu harusnya bisa diselesaikan dengan cara-cara yang telah diatur. Jangan menggunakan misalnya kekerasan, apalagi sampai menutup jalan. Menutup jalan itu luar biasa, Pak. Kami sampai memikirkan, sampai berkeringat dingin untuk melockdown kemarin itu. Itu luar biasa. Kita menghitung sampai ke dampak ekonominya, ke sosialnya. Jadi tidak semua persoalan harus dengan cara tutup jalan gitu. Kalau seperti itu yang kita lakukan, kita makin jauh dari solusi, makin jauh. Jadi rembukkanlah, kita saling menghormati perbedaan, dan tentu ini semua bisa dibicarakan lewat mekanisme yang ada. Tentu kalau ada yang salah dari situ, kita koreksi bersama-sama. Dan kalau itu bersifatnya politis, dia tidak akan dipilih lagi. Iya. Jadi saya kira kepala desa juga sebagai tokoh di desa itu, dan semua tokoh yang ada, tokoh agama, tokoh adat itu berperan penting untuk mendewasakan warga. Kalau ke pemerintah Mandailing Natal, Pak, Bapak melihat kondisi pasca COVID-19 di Mandailing Natal, ada persoalan anggaran yang di posisi baik dari instansi yang satu maupun itu termasuk DPRD Kabupaten Mandailing Natal. Bapak memberikan saran dan atau masukan kepada pemerintah Mandailing Natal dalam persoalan anggaran ini, karena tidak berapa lama lagi saya yakin Bupati akan menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban tahun 2019. Sementara anggaran yang digunakan itu adalah anggaran 2019 dan anggaran 2020. Apa masukan dan saran kepada pemerintah Kabupaten Mandailing Natal dalam persoalan anggaran, baik anggaran 2019, anggaran 2020? Iya. Jadi di tingkat kementerian pemerintahan pusat juga sudah sangat mewanti-wanti refocusing dan realokasi anggaran ini. Jadi harus betul-betul digunakan, idealnya ya, digunakan sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah. Singkatnya, jangan ada yang mengambil kesempatan dalam realokasi dan refocusing itu. Jadi saya kira sudah sangat jelas. Masyarakat juga sudah ikut mengawasi, Pak Iskandar juga turut mengawasi, dan itu dilakukan terbuka. Kita tahu berapa yang direalokasi, berapa refocusing itu, dan apa saja yang dibelanjakan itu tahuan. Jadi kita sama-sama tunggulah bagaimana pertanggungjawabannya. Mudah-mudahan itu semua sesuai dengan peruntukannya. Itu tadi, ini kan pandemi ini situasinya krisis. Dana-dana yang ada itu memang supaya kita tidak masuk ke resesi, memang harus bergerak ekonomi kita. Jadi dibelanjakan, tapi harus sesuai dengan peruntukannya. Jadi harapan kita mudah-mudahan dengan
dana realokasi dan refocusing itu bisa membantu warga Mandailing Natal, dan tentunya kita bisa keluar dari pandemi itu. Karena kalau pandemi ini terus berlanjut sampai ke 2021, berat bagi kita. Jadi mudah-mudahan sampai hari ini kan masih hijau. Alhamdulillah kita hijau. Klasifikasi warnanya hijau, artinya tak ada pasien COVID kan. Alhamdulillah. Saya tidak katakan dana refocusing itu menyebabkan ini hijau, bukan. Tapi kita mensyukuri keadaan yang tidak ada pasien COVID. Refocusing dan realokasi itu memang ditujukan kepada semua warga, karena semua terdampak nih, bukan hanya pasien tapi semua warga terdampak dengan pandemi ini COVID-19. Di luar itu Pak, di luar daripada yang saya sampaikan tadi, sejauh ini pihak Mandailing Natal ada nggak menerima laporan dari masyarakat, baik dari tingkat desa ataupun persoalan dana desa maupun persoalan penggunaan anggaran di berbagai instansi yang ada di Kabupaten Mandailing Natal? Ada nggak yang sedang diterima pihak Kajari Mandailing Natal informasi dari masyarakat bahwasanya ada dugaan korupsi, atau ada yang harus benar-benar, atau ada yang sedang ditangani oleh pihak Bapak persoalan anggaran yang digunakan baik di dana desa maupun pemerintah Kabupaten Mandailing Natal? Mudah-mudahan jangan, Bapak. Mudah-mudahan jangan. Mudah-mudahan tidak ada situasi krisis ini seharusnya membawa kita kepada satu suasana kejiwaan gitu. Jadi betul-betul kita dalam suasana prihatin. Jadi krisis ini mungkin kalau kita bisa mengambil hikmahnya, mudah-mudahan kita bisa bersatu. Saya tidak menampik apa yang ditanyakan tadi, tapi saya berharap itu tidak ada. Tidak ada. Jangan sampai ada. Karena dalam situasi yang serba terbatas ini, terus ada yang mau mengambil keuntungan dari itu sangat-sangat memukul kita, dan tentunya perilaku seperti itu akan menjauhkan kita dari solusi. Kita makin terpuruk, jadi tidak ada lah. Tidak ada ya. Mudah-mudahan tidak ada. Pesan terakhir Pak, dalam rangka ulang tahun Adiaksa ke-60 kepada masyarakat Mandailing Natal, tadi memang sudah, tapi pesan terakhir baik kepada pemerintah, lebih-lebih kepada masyarakat yang sering mengadu, baik LSM maupun organisasi-organisasi lainnya. Bagaimana pesan terakhir Bapak di ulang tahun daripada Adiaksa ini? Iya. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada masyarakat Mandailing Natal berkat dukungan dan doa sehingga kami bisa sampai di titik ini. Jadi semua raihan capaian yang sudah dicapai oleh Kejaksaan Negeri Mandailing Natal itu tidak lepas dari dukungan dari masyarakat Mandailing Natal. Selanjutnya kami berharap masyarakat Mandailing Natal ikut bersama-sama kami untuk memberantas korupsi, dan sungguh-sungguh kami berharap bahwa doa masyarakat Mandailing Natal untuk kebaikan, untuk kelancaran tugas-tugas kami sangat kami harapkan. Doa-doa itulah yang mengantarkan kami sampai ke sini, dan doa-doa itulah yang kedepannya terus mengawal kami. Jadi semuanya ini bukan karena kerja kami, tapi dukungan dari masyarakat dan doa masyarakat.
Tadi apa lagi? Pesan terakhir Pak. Oh, LSM jadi mengadu. mengadu itu. Jadi penegakan hukum itu sebenarnya penyelesaian masalah dengan pendekatan penegakan hukum itu salah satu cara. Dalam penegakan hukum itu sebenarnya seperti di negara-negara maju yang lain, Pak Iskandar, itu sangat-sangat jarang ada, katakanlah demo atau yang bisa mempengaruhi proses penegakan hukum. Jadi kalau kita sudah semakin maju dalam memahami proses penegakan hukum, tentu kita tidak akan mempengaruhi jalannya proses penegakan hukum itu. Khawatirnya apa? Ada trial by the press misalnya. Takutnya kalau itu ditekan, ada pressure, keadilan yang kita impikan bersama-sama itu tidak terwujud. Jadi namanya penegakan hukum itu ada aturannya. Jadi kami hanya bersandar pada bukti misalnya salah satunya. Tanpa itu tidak bisa. Jadi salah satu contohnya seperti itu. Tapi banyak hal ya yang bisa kita selesaikan tanpa pendekatan hukum. Jadi tidak semuanya bersandar kepada pendekatan hukum. Jadi khusus untuk itu kami hanya mohon dukungan. Dukungan. Kami juga berharap semakin dicintai oleh masyarakat. Jadi betul-betul kami itu berusaha untuk tampil profesional. Jadi hanya kepada aturan-aturan itu kami bersandar gitu. Terima kasih. Itu tadi wawancara singkat kami dengan Pak Kajari Kabupaten Mandailing Natal, yang dalam kesempatan itu hadir juga kasih intel, kasih pitsus dan kasih barang bukti bersama kami di sini. Dirgahayu ke-60 Adiaksa Republik Indonesia di Kabupaten Mandailing Natal tanggal 22 Juli 2020 yang akan datang. Marilah kita masyarakat Kabupaten Mandailing Natal bersama-sama untuk mengikuti prosesi hari ulang tahun Adiaksa yang ke-60. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.